Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu memperbanyak salawat kepada yang lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bila perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi. Nomor induk mahasiswa saya 12020516607. Saya berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ekonomi Syariah. Saya berlokal di Lokali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Asmarika MPD. Nah, pada kali ini saya akan membahas materi dari kelompok 8, yaitu tentang pengertian demokrasi dan pengertian pendidikan demokrasi. Nah, sebelum itu ada 4 poin yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dari demokrasi, yang kedua yaitu pengertian dari pendidikan demokrasi, yang ketiga sejarah singkat dari demokrasi, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu prinsip-prinsip dari demokrasi. Nah, langsung saja tanpa membuang waktu, kita masuki materi yang pertama atau poin yang pertama, yaitu tentang pengertian dari demokrasi. Nah, apa sih pengertian dari demokrasi ini? Demokrasi secara etimologi atau secara bahasa yaitu diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau khalayak, sedangkan kratos itu artinya pemerintahan. Nah, secara terminologi atau secara istilah, yaitu demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang mana dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dan rakyat atau warga negara diberi hak atau kebebasan dalam berpendapat atau mengeluarkan aspirasinya di dalam berkehidupan bernegara. Nah, seperti contohnya di Indonesia yang mana menganut sistem pemerintahan demokrasi. Nah, ada pun ciri-ciri dari demokrasi yang mana apabila ciri-ciri ini terpenuhi, suatu negara dapat dibilang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Yang pertama yaitu adanya perwakilan rakyat. Nah, di suatu negara apabila ada perwakilan rakyat, maka dia akan mewakili rakyat dalam mengerjakan tugasnya, yaitu tujuannya untuk kepentingan rakyat dan memakmurkan negaranya itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu mengeluarkan aturan yang berlandaskan dengan kepentingan rakyat. Nah, contohnya saja di Indonesia ini kan. Di Indonesia ini apabila DPR untuk mengeluarkan undang-undang dengan namanya rancangan undang-undang, haruslah dinilai dari berbagai aspek atau perspektif. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau personal, melainkan untuk kepentingan masyarakat bersama. Nah, yang ketiga yaitu menerapkan ciri konstitusional. Nah, ciri konstitusional ini yaitu berlaku adil. Jika suatu negara berlaku adil, yaitu tidak memandang bulu siapapun, baik dia dari memiliki jabatan, dia memiliki pangkat, dia kaya maupun miskin, itu tidak dibenarkan. Karena di mata hukum semua warga negara itu sama. Apabila melakukan kesalahan maka akan diberi sanksi sesuai hukuman yang berlaku. Nah, yang keempat itu adanya pemilihan umum. Nah, jikalau tadi yang pertama itu memiliki perwakilan rakyat, nah disinilah dipilih perwakilan rakyat itu bagaimana bisa naik dengan adanya pemilihan umum tadi. Nah, jikalau ada pemilihan umum, maka kandidat-kandidat yang akan dipilih diberi kesempatan untuk mengkampanyekan visi dan misinya. Jikalau visi dan misinya bagus, maka sebagai rakyat yang bijak kita harus lebih selektif lagi dalam memilih pemimpin untuk memimpin. Nah, yang terakhir itu adanya sistem partai. Nah, apa sih kegunaan partai ini? Nah, partai ini adalah sebagai wadah untuk warga negara untuk melanjutkan generasi-generasi selanjutnya. Maksudnya, apabila warga negara itu ingin memimpin atau menjadi perwakilan rakyat, maka harus adalah partai yang menyokongnya, harus adalah partai yang mensupportnya, barulah bisa dia untuk melanjut ke tingkat yang berikutnya. Nah, mungkin itu ciri-ciri apabila dipenuhi dari suatu negara, mungkin dapat dibilang sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ini. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari demokrasi. Ada beberapa atau poin-poin dari tujuan dari demokrasi ini. Yang pertama,
tujuan dari demokrasi ini kebebasannya berpendapat, yang mana dapat diatur di dalam Undang-Undang Pasal 28, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik dengan tulisan maupun lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Itulah yang melandaskan berkebebasan pendapat itu. Nah, yang kedua, mencegah adanya konflik, agar tidak terjadi konflik di internal, makalah dibentuklah sebuah demokrasi ini. Yang ketiga, mendorong masyarakat lebih aktif lagi di dalam pemerintahan. Yang keempat, menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang terakhir, membatasi pemerintahan. Kenapa? Karena pemerintah itu harus diawasi oleh rakyat itu sendiri agar tidak terjadi kesalahgunaan kekuasaan. Nah, mungkin itulah tujuan dari demokrasi ini. Nah, selanjutnya kita masuk poin yang kedua, yaitu pengertian pendidikan demokrasi. Nah, apa sih pengertian pendidikan demokrasi ini? Pendidikan demokratis ini adalah pendidikan yang diberikan kepada setiap warga negara, baik itu anak kecil maupun sampai dewasa, untuk memberikan pengajaran. Nah, artian ini dapat dinilai dari horizontal maupun vertikal. Maksud dari horizontal itu adalah setiap anak atau setiap warga negara tanpa terkecuali wajib diberi pendidikan. Nah, hal itu tercantum di pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Nah, sementara itu secara vertikal, setiap anak atau setiap warga negara tanpa terkecuali berhak untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya berdasarkan kemampuannya. Nah, itulah arti dari horizontal maupun vertikal tersebut. Nah, apa sih manfaat dari pendidikan demokrasi ini? Nah, manfaat yang ditimbulkan apabila kita belajar dari pendidikan demokrasi ini, yang pertama, apabila kita belajar pendidikan demokrasi, kita lebih respect atau lebih hormat antar sesama manusia. Yang kedua, lebih mementingkan urusan bersama daripada kepentingan pribadi atau personal. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, yaitu apabila kita menekuni sistem pendidikan demokrasi ini, otak kita tuh lebih dilatih, atau pikiran kita tuh lebih dilatih untuk menyelesaikan masalah secara dingin atau tidak emosi. Nah, begitulah manfaat kira-kira yang dapat ditimbulkan apabila kita memahami pendidikan dari demokrasi itu. Nah, baiklah, langsung masuk yang materi yang ketiga, yaitu sejarah singkat dari demokrasi. Nah, kalau dibilang sejarah pada pertama kali demokrasi diawali pada masa Yunani kuno. Nah, pada masa Yunani kuno di kota Athena. Pada saat itu dikumpulkanlah di sebuah daerah atau di sebuah satu wilayah di warga negara itu, kecuali budak, anak-anak, wanita atau orang asing. Selain itu, mereka dikumpulkan di suatu wilayah untuk pemilihan dewan. Nah, pada saat itu dikumpulkanlah berjumlah 500 suara. Pada saat itu dewan atau yang ingin dipilih mengajukan visi dan misinya. Kalau biasa kita sekarang visi dan misi, mengajukan visi dan misinya. Jikalau bagus, maka dewan itu akan dipilih atau kandidat itu akan dipilih untuk menjadi dewan. Nah, penanggung jawabnya itu adalah suatu majelis yang akan menanggung jawab atau menghandle suatu acara tersebut. Nah, di abad pertengahan, abad dari 6 sampai 15 Masehi, gagasan tersebut sudah tidak ada lagi. Bukan sudah tidak ada, tetapi sudah sedikit. Hanya beberapa saja yang menganut sistem pemerintahan demokrasi sampai sekarang, yang mana Indonesia termasuk penganut sistem pemerintahan demokrasi, yang mana pada zaman ke zaman lebih modern lagi. Nah, mungkin itu sejarah singkat dari demokrasi. Nah, selanjutnya yaitu materi yang keempat atau yang terakhir, yaitu prinsip dari demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi itu ada 5. Yang pertama, negara yang menerapkan konstitusi tadi. Yang kedua, jaminan pelindungan HAM. Yang ketiga yaitu ada jaminan pelindungan pers.
Yang keempat itu pergantian kekuasaan secara berkala dan kebebasan berpendapat dan berserikat atau berkumpul. Nah, mungkin itu prinsip-prinsip yang bisa saya sampaikan. Nah, dari penjelasan yang tadi sampai di penghujung akhir penjelasan saya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.